Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, berjumpa lagi bersama kami Format Lombok Timur, Forum Operator Madrasah Lombok Timur. Kembali hadir di tengah-tengah ruang kerja teman-teman untuk berbagi informasi dan solusi seputar pendataan dan IT. Oke guys, pada kesempatan kali ini kami akan coba mendemonstrasikan bagaimana cara akses kontrol alamat email yang kita miliki lebih dari satu, yang kemudian kita bisa manfaatkan salah satu dari alamat email tersebut untuk memberikan fungsi akses kontrol, sehingga tidak mesti semua akun alamat email tersebut kita aktifkan satu persatu, tetapi cukup hanya dengan menggunakan satu alamat email. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Oke, seperti yang tampak di monitor, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa akun alamat email yang aktif di perangkat kita. Yang di sini contohnya, bila mana nanti pesan-pesan yang masuk di sini atau informasi yang berkaitan dengan pendataan yang dikirim melalui email seperti ini, tentu kita harus menggantikan posisi yang aktif saat itu. Nah, supaya tidak kita gonta-ganti alamat email yang kita miliki, maka perlu kita setting sehingga akses kontrolnya tetap menggunakan salah satu dari alamat email yang aktif. Seperti juga yang tampak di monitor di sini sudah saya bagi, ada email utama ya, primer atau sebagai akses kontrol, dan juga email kedua dan seterusnya. Artinya di sini di email yang kedua ini dari nomor 1 sampai nomor 4 itu bisa kita baca pesan yang masuk itu hanya dengan menggunakan email utama ini ya, seperti yang tampak ini, sehingga tidak mesti harus kita aktifkan ini, cukup kita set pengaturannya supaya bisa dibaca di alamat email utama ini. Oke, tentu di situ teman-teman harus buka dulu alamat email teman-teman seperti yang ini. Ini sudah saya buka salah satu dari alamat email saya. Kemudian kita ingin jadikan ini sebagai alamat email primer atau sebagai akses kontrol alamat email seperti ini. Ya, kemudian di sini kita akan aktifkan lagi, ada beberapa akun email yang akan kita aktifkan. Ya, misalnya ini. Kemudian setelah itu klik titik 9 di pojok kanan atas, kemudian klik icon Gmail, kemudian supaya ada pembeda kita aktifkan lagi email yang lain, misalnya ini. Sama seperti tadi itu, kita klik icon titik 9, kemudian pilih icon Gmail, aplikasi Gmail ya. Oke, langkah selanjutnya sekarang kita akan set ya, kita akan atur bagaimana kemudian supaya pesan yang masuk ke alamat email ini bisa kita baca di alamat email yang ini ya. Begitu juga dengan yang ini, alamat email yang ini bisa nanti pesan-pesan yang masuk itu bisa kita baca di alamat email primer ini. Oke, langkah awalnya di alamat email yang kedua kita setting dulu pengaturan. Langkahnya kita klik setelan, menu setelan di pojok kanan atas, kemudian lihat semua setelan, kemudian muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya di tab menu pengaturan ini kita pilih di tab menu penerusan dan pop garing image.
Kemudian di sini kita tambahkan alamat penerusan. Ya, di sini kita masukkan alamat email yang dijadikan sebagai akses kontrol atau alamat email primer. Yang ini maksudnya, ini yang kita copy ya. Kita masukkan di sini. Kemudian klik berikutnya, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Kita klik lanjutkan. Ya, di sini diminta untuk kita kirim kode konfirmasi ke alamat email yang ini. Ya, kita klik OK. Setelah itu kita buka email yang ini ya, karena kode konfirmasi akan masuk ke alamat email ini. Kita buka, ini sudah masuk. Ya, kemudian kita buka. Lalu kita copy kode konfirmasi ini, masukkan di kotak konfirmasi, kode konfirmasi. Selanjutnya kita klik verifikasi. Ya, setelah itu posisikan yang diaktifkan itu adalah di bawah nonaktif. Jangan sampai posisinya di sini ya, tapi harus di sini. Ya, kemudian di sini diminta apakah pesan yang masuk ke alamat email ini itu akan disalinkan ataukah kita hapus misalnya. Tergantung teman-teman. Jadi di sini saya pilih yang simpan salinan Gmail di kotak masuk. Kemudian kita langkah terakhirnya kita simpan perubahan. Oke. Sekarang kita coba tes ya. Kita tes, kita akan kirim email ke alamat ini dengan menggunakan alamat email yang lain. Contohnya ini, kita kirimkan pesan ya, ini oke, kita kopikan aja, lalu kemudian klik send. Ya, sekarang kita tes. Di sini kita refresh dulu. Kalau misalnya belum muncul, kita refresh pakai ini. Ya, ini sudah muncul. Ya. Sekarang kita akan lihat ini di email sekunder ya, atau email kedua. Sekarang kita akan cek di email yang pertama sebagai akses kontrol. Ya, ini sudah masuk. Ya, kita buka. Ya, di sini di email yang pertama atau sebagai akses kontrol itu supaya jelas email-email yang masuk dengan alamat email yang mana gitu. Maka tentu supaya jelas di situ kita harus buatkan dia label. Oke, sekarang kita buat di sini, kita klik di tab pengaturan ini ya. Kita klik tab label. Kemudian di sini kalau belum ada kita buat baru ya. Tapi kalau misalnya bisa juga lewat yang di sini atau juga bisa lewat ini. Kita klik selengkapnya, kemudian kita geser ke bawah, baru di sini kita buat label baru. Bisa ya. Nah, di sini misalnya sekarang dengan alamat email yang tadi itu ya. Yang ini ya, kita copy aja ini biar cepat. Yang ini sorry. Oke, kemudian klik buat. Ya. Nah, di sini kan belum ya. Jadi sekarang kita akan masukkan dia ke labelnya. Jadi kita klik icon label, kemudian kita centang label yang tadi kita buat. Kemudian klik terapkan. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan cek lagi atau kita uji coba lagi. Kita kirim email berikutnya. Yang ini tes kedua. Oke, kita copy, kemudian kita klik send. Ya, kita cek di sini, kita refresh. Oke, kita refresh kembali. Ya, ini sudah masuk. Sekarang kita cek di alamat email yang alamat email primer. Ya, kita kembali. Ya, ini sudah masuk. Sekarang kita lihat.
Ya, di sini tidak berlabel. Ya, ini tidak berlabel, artinya tidak masuk ke label yang telah kita buat. Nah, bagaimana kemudian supaya setiap email yang masuk yang ditujukan kepada label yang dibuat ini, mana tadi yang ini itu secara otomatis masuk, ya. Maka kita caranya adalah dengan menggunakan fungsi filter, ya. Dengan cara kita klik titik 3 yang di samping icon tab, itu kemudian kita pilih filter pesan-pesan seperti ini. Kemudian di bagian dari ini kita hapus, ya. Kemudian di bagian kepadanya ini kita masukkan alamat email yang sesuai dengan folder label yang kita buat, artinya alamat email yang ditujukan gitu. Yang ini. Kemudian kita langkah selanjutnya klik buat filter. Ya, di pengaturan ini ya ada 2 opsi yang perlu kita perhatikan. Yang lainnya nanti itu bisa teman-teman explore sendiri. Yang pertama di situ langkahi kotak masuk. Artinya di sini ketika kita centang ini, maka pesan yang masuk ke alamat email yang ini itu nanti tidak akan masuk ke kotak masuk, ya. Tetapi langsung dia masuk ke folder label yang kita buat, alamat email ini maksudnya. Kemudian di poin berikutnya, di bagian gunakan label ini kita pilih label yang kita buat sebelumnya, misalnya ini ya, kita pilih. Kemudian langkah terakhirnya teman-teman klik buat filter. Oke, sekarang kita akan coba ya, kita akan tes kembali, kita kirim email, kirim pesan ke alamat email yang tadi sudah kita setting, yang ini. Tes ya, kita kemudian kita klik send atau kirim ya. Sekarang kita cek langsung di alamat email primer atau sebagai akses kontrol yang di sini. Kita refresh, kita ingin lihat di kotak masuknya. Kalau misalnya belum muncul, teman-teman refresh di sini. Ya, di sini belum masuk, tetapi dia masuk ke folder label yang kita buat. Tandanya sudah ada, itu ada 1, artinya ada pesan yang masuk. Kita buka folder labelnya. Ya, ini sudah muncul ya. Kita buka. Oke, sudah tampak ya. Sekaligus di situ ada labelnya. Nah, sekarang bagaimana kemudian supaya nanti ketika kita balas, misalnya kita balas seperti ini ya. Kemudian kita balas ke ini, ke alamat email ini yang tadi sudah kirim pesan. Misalnya, terima kasih. Kita balas misalnya. Oke, sekarang kita buka di alamat email yang ini, yang di sini. Ya, ini sudah masuk. Nah, ini kan. Di sini yang kita kirimkan itu adalah alamat email primer seperti ini. Nah, supaya nanti ketika kita kirim itu, yang digunakan sebagai pengirimnya itu adalah alamat email yang dituju, artinya alamat email yang dikirimkan tadi pesan tersebut. Karena di sini yang alamat email ini kan dia statusnya sebagai alamat email primer, sebagai akses kontrol saja, yang seharusnya pengirimnya itu adalah alamat email yang ini ya. Nah, caranya adalah kita harus setting ya, kita harus setting di alamat email primer ya.
Oke, sekarang kita setting, kita klik menu setelan. Kemudian di sini kita klik lihat semua setelan. Kemudian di tab menu setelan ini kita pilih tab menu akun dan info. Ya. Nah, di sini kirim email sebagai. Nah, tadi kan di situ karena di sini ada satu alamat email sehingga di sini muncul ya. Sehingga di sini muncul alamat email yang ini. Karena di sini memang tampil hanya satu alamat email. Nah, supaya alamat email yang dikirimkan pesan itu sesuai dengan alamat email yang dituju, maka kita harus tambahkan di sini alamat email yang lain. Ya, kita klik, kemudian tambahkan di situ alamat emailnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita klik langkah berikutnya. Ya, kita diminta untuk kirim verifikasi. Kita klik kirim verifikasi. Ya, sekarang kita akan cek kode konfirmasi di alamat email yang ini. Ya, kita buka yang di sini. Ya, ini. Yang ini kita kopikan. Kita masukkan di sini. Kita pastekan. Sorry. Kita pastekan di sini, kemudian klik verifikasi. Iya, sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba. Jadi bisa langsung kita buka di alamat email yang ini, sama juga dengan kita bisa buka di folder label. Sama saja ya. Sehingga tidak perlu kita buka ini. Oke, sekarang kita akan coba kirim pesan yang di sini. Kita pilih yang pesan yang ini, kemudian kita klik balas. Nah, di sini ya kita akan lihat. Nah, di situ ada dua alamat email sesuai dengan yang tadi kita tambahkan itu. Jadi kita pakai ini. Alamat email inilah yang tadi dikirimkan pesan. Jadi kita pilih ini. Ya, kalau kepadanya itu dibiarkan karena memang itu akan kita kirimkan ke sana. Kemudian di sini uji coba diterima. Oke, kemudian kita klik kirim. Oke, sekarang kita cek di alamat email yang dituju, yang ini ya, yang ini kita buka sini, kita refresh. Nah, ini kita akan lihat sekarang perbedaannya. Ya, di sini kita bisa lihat ya, yang ini ya, pengirimnya itu adalah ini ya. Tadi kalau yang pertama itu tadi kita bisa lihat ini ya, mana deh yang ini. Nah, ini ya, ini yang tadi yang pertama itu. Yang di sini pengirimnya itu adalah alamat email yang sebagai akses kontrol. Sedangkan yang tes berikutnya itu alamat emailnya adalah sesuai dengan alamat email yang dituju, bukan alamat email sebagai akses kontrol. Oke, seperti itu. Berikutnya tentu di alamat email yang lain juga dikondisikan yang sama, artinya diatur dengan cara yang sama ya, seperti yang pengaturan tadi. Misalnya di sini kita kembali atur ulang ya untuk alamat email yang lain seperti biasa. Jadi semakin banyak email kita, maka tentu juga semakin berulang-ulang kita setting. Oke, seperti ini kita
klik di tab menu forwarding and FOB. Ya, maka nanti ketika pesan-pesan yang masuk ke sini akan masuk juga ke alamat email Freemail. Kita contohkan, misalnya di sini kita kirim pesan yang ini ya. Oke, di sini tes lain. Kemudian kita klik kirim. Oke, kita buka di alamat email yang ini yang tadi ditujukan. Ya, ini sudah masuk. Sekarang kita buka di alamat email Freemail di sini. Ya, ini sudah masuk. Ya, jadi caranya sama ya, supaya pesan-pesan yang masuk itu sesuai dengan alamat email yang ditujukan, maka kita harus buatkan dia label. Ya, kita buka. Ya, ini kemudian akan terlabelkan. Nah, ini alamat email yang domainnya Gmail secara umum gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kemudian kalau kita punya alamat email yang berdomain @madrasah dan sebagainya atau G Suite misalnya ya. Contohnya di sini kita klik baru, yang kita akan pakai ini ya. Kita pakai ini alamat email yang ini. Nah, sekarang kita seperti biasa kita di aplikasi ya, 9 aplikasi dari Google, kita pilih aplikasi Gmail. Ya, kita juga akan atur sekarang. Kita coba kirim pesan ke ini. Ya, ini tes berikutnya. Kita klik kirim. Oke. Kita cek di ini. Kita refresh. Ya, ini sudah masuk ya. Sekarang kita cek di alamat email Freemail. Ya, ini juga sudah masuk. Kasusnya sama ya. Kita buatkan label dan atur dan pengaturan emailnya ya. Nah, sekarang kita akan cek apakah bisa kita menggunakan alamat email yang dituju itu atau hanya bisa dengan menggunakan alamat email Freemail. Misalnya di sini ya, di pengaturannya itu kita bisa klik di setelan, kemudian setelan lagi ya, di akun dan import, di tab menu akun dan import kita klik ya. Di sini ini sudah tak buat kemarin, sekarang kita akan tambahkan lagi alamat emailnya yang ini ya. Kemudian langkah berikutnya ya, di sini kita diminta untuk menambahkan atau memasukkan sandi. Oke, kemudian tambahkan akun. Ya, di sini seperti yang tampak di monitor ada kesalahan ya. Artinya di sini barangkali perlu izin ya dari domain yang kita gunakan sebagai email sekunder ini ya. Sehingga di sini belum bisa seperti yang kita terapkan pada alamat email yang sebelumnya. Oke, ini berarti tidak bisa. Kita klik batal. Ya, jadi di sini nanti berdiri sendiri gitu ya. Untuk alamat email yang domainnya G Suite ya. Yang
domainnya @madrasah ataupun juga yang domain-domain yang lain. Barangkali hanya ini yang dapat saya demonstrasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau dirasa teman-teman sudah familiar dengan cara ini, ya mohon maaf, silakan di like saja atau di share videonya. Kemudian bagi teman-teman yang baru kenal, selamat menonton, semoga dengan video ini dapat memberikan pencerahan. Ya, salam format. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.